Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kita lanjutkan ya kuliahnya. Walaupun mungkin beberapa di antara Anda ada yang ini ikut upacara. Ya, sebenarnya kami dosen juga diminta bergabung untuk upacara. Upacaranya upacara online tapi Bu merasa ini lebih penting, udah kita kuliah aja. Baik, kita lanjutkan kuliahnya. Kemarin terakhir bahas apa ya? Bukan ini ya. Masih apa ya? Masih retrosintesis ya, kelas Anda ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, yang ini kan ya. Ini sudah ya? Sudah, Ibu. Ya, jadi saya ulang lagi, mengingatkan kembali bahwasanya nanti di perkuliahan sintesis senyawa organik, Anda akan diminta outputnya ya. Anda diharapkan mampu menyarankan jalur sintesis untuk suatu molekul target. Nah, caranya bagaimana? Ada dua tahapan yang perlu Anda kerjakan di situ. Yang pertama adalah tahap analisis retrosintesisnya. Yang kedua adalah jalur sintesisnya. Jadi saat Anda pada tahap 1, pada tahap analisis retrosintesis, yang dituliskan ya bentuk retrosintesisnya. Jadi menggunakan tanda panah garis 2, letak diskoneksinya di mana, dia bisa berasal dari apa, itu prosesnya. Nah, sampai Anda peroleh material awal yang representatif, tergantung permintaan dari soalnya disebutkan enggak material awalnya apa. Kalau enggak berarti sampai material awal yang mudah didapat gitu ya, secara komersial. Nah, kemudian setelah Anda peroleh jalur sintesis yang pertama, analisis retrosintetiknya, nah itu baru Anda balik menjadi jalur sintesis. Jadi dari material awal, tambahkan reagennya bentuk apa, tambahkan reagen lagi bentuk apa. Nah, itu sampai terakhir membentuk molekul target. Nah, itu harapannya nanti. Nah, untuk menuju ke sana banyak tahapan yang perlu kita pelajari. Yang paling penting adalah pengetahuan Anda mengenai reaksi gugus fungsi. Saya kira kemarin saya sudah menunjukkan pentingnya Anda mengetahui reaksi-reaksi gugus fungsi. Jadi kalau nggak salah kelas Anda berhenti di ini ya, bentuk benzen positif. Jadi fenil positif ini bisa nggak diperoleh dari bromobenzen gitu ya kalau nggak salah. Ya gitu ya. Iya, Ibu. Terus bagaimana? Setelah Anda pelajari lagi, setelah bikin bagan gugus fungsi, menurut Anda kira-kira bisa nggak benzen positif ini, fenilnya ini bisa diperoleh nggak dari bromobenzen? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Kalau Anda mempunyai bromobenzen, reagen bromobenzen, ini setara dengan sinton yang bagaimana nanti? Benzennya itu negatif. R-nya itu positif, Bu. Berdasarkan apa Anda menyebutkan seperti itu? Kan kalau itu kan adisi pakai BR2 kan, Bu. Kalau BR2 yang momen dipolnya yang satu BR-nya itu positif, yang satu negatif. Jadi nanti
yang positif itu masuk ke benzen yang negatif itu. Oke, yang pertama Anda sebutkan ini reaksi adisi. Salah ya. Reaksinya apa kalau benzen? Senyawa aromatik ini memasukkan ke cincin benzennya. Reaksinya adalah reaksi Substitusi elektrofilik. substitusi elektrofilik. Jadi ada suatu elektrofil yang suka dengan elektron yang akan diserang oleh benzen ini. Benzen ini kaya akan elektron. Jadi dia akan menyerang yang muatannya positif karena dia kaya akan elektron, dia sebagai nukleofil. Nah, elektrofilnya berarti ya harus yang positif. Nah, BR kok bisa positif? Ya, diperoleh dari BR2 dengan menggunakan katalis FeBr3. Nanti FeBr3-nya akan mempolarisasi ikatan Br2-nya sehingga salah satu menjadi cenderung Br-, satunya Br+. Nah, Br+- nya yang akan diserang oleh benzen. Nah, jika Anda menggunakan bahan dasar ini, retrosintesisnya di sini, nanti sinton negatifnya itu yang benzen. Br menjadi sinton positif. Jadi kalau Anda butuh benzen ini sebagai sinton positif, Anda nggak bisa peroleh dari sini. Terus peroleh dari mana? Kira-kira ada yang punya ide? Mungkin sudah dipelajari, ada dalam ini, bagan Anda. Punya ide nggak benzen positif bisa diperoleh dari apa? Ingat nggak pembentukan garam benzen diazonium klorida? Mungkin yang kelompok benzen lebih cepat mengingatnya. Jadi ada pembentukan garam benzen klorida, benzen diazonium klorida. Yang dia direaksikan dengan sodium nitrit dan HCl pada suhu 4-5 derajat Celcius. Anilin itu. Kemudian anilinnya akan berubah menjadi bentuk diazo, NN, ikatan rangkap 3. Nah, N-nya itu yang dekat dengan benzen, dia akan bermuatan positif. Nanti dia bisa lepas menjadi N2 sehingga mengimbas benzen menjadi benzen positif. Silakan nanti dicek kalau sudah bikin bagan gugus fungsinya. Itu belum ada, silakan Anda tambahkan, Anda cari lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, mengapa saya sebutkan bagan itu penting, ya memang untuk Anda, karena nanti akan terkait, ya tadi salah satu contohnya, mencari reagen atau sintetik ekivalen dari suatu sinton. Kalau Anda dapatkan sintonnya masih R+ atau alkil gitu ya, alkil yang bermuatan positif, mungkin Anda bisa dengan mudah memperoleh reagennya dari pasangannya yaitu alkil halida gitu. Dengan halidanya Br dan I. Kenapa kok Br dan I? Dia bisa bertindak sebagai gugus pergi yang baik. Mudah ini pergi nanti. Jadi Anda akan dengan mudah mendapatkan alkil positif. Nah, ini kalau Anda nggak punya pengetahuan tentang ini, sulit nanti menentukan reagennya. Anda bisa melakukan diskoneksi, tapi sulit menemukan reagen sintetiknya. Kalau nggak nemu reagen sintetiknya, ekivalen sintetiknya, Anda nggak bisa melakukan jalur sintesis nanti. Jadi tetap aja nggak punya jawaban untuk jalur sintetik. Nah, selanjutnya misalkan Anda punya sinton. Di sini C ya, tanpa dituliskan Anda sudah tahu di sini ada C yang muatannya positif, ada R ini alkil. Nah, di sini bagaimana cara Anda memperoleh C+ jika tetangganya OH dan H dalam suatu reagen? Dia bisa berasal dari apa? Bisa berasal dari suatu karbonil. Kenapa? Karbonil dia terpolarisasi menjadi C+ dan O-, ya kan? Nah, dia mudah bertindak sebagai suatu elektrofil. Jadi dia bisa digunakan sebagai sumber sinton positif. Karbon positif tetangga dari OH. Ya, jadi makanya reaksi-reaksi umumnya ya paling mudah dikerjakan, paling nyaman dikerjakan kalau Anda mempunyai gugus karbonil. Karena di situ
pusat kereaktifan, C karbonilnya C+. Jadi enak bekerjanya di situ. Nah, ini adalah dasar-dasar. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan jalur sintetik. Jadi, harapannya dari pengetahuan mengenai gugus fungsi itu, Anda bisa menentukan sintonnya ini, sintetik ekuivalennya ini. Jadi, reagennya apa Anda bisa tahu. Ini ada beberapa saran, jadi acuan gitu ya, panduan, bisa digunakan untuk menentukan sintetik ekuivalen dari suatu sinton. Makanya disebut dengan toolkit. Anda bisa gunakan macam-macam ini, contoh yang ada di sini, dalam pengerjaan di soal-soal mengenai sintesis senyawa organik nanti. Bu, kok banyak banget ya, Bu? Apa saya hafal? Lama-lama kalau Anda sering latihan, Anda akan lebih mudah menghafalnya. Misalkan di sini sudah kelihatan karbonil, karbonilnya positif, didekatkan dengan apa ya? Biasanya kalau kita bisa dapatkan reagennya supaya sintonnya seperti ini, didekatkan dengan suatu living group. Jadi, living groupnya apa? Oh, saya tahunya halida biasanya, Bu, halogen tuh mudah dia kan elektronegatif. Pasti dia akan mempolarisasi ini lebih mudah menjadi C+. Oke, selain itu Anda juga ingat bahwasanya ester juga bisa digunakan di sini. OR ini akan membentuk suatu reagen ester, ester itu OR, dia mudah pergi, jadi bisa digunakan sebagai sumber karbonil positif. Ya, nanti ke depannya reaksi-reaksi mungkin banyak berasal dari sini. Dari ester, turunan dari ester ini ya. Oke, untuk yang lainnya, misalkan karbon, Anda butuh sinton positif dengan karbon positifnya di sebelah sini. Di sini, kalau di sini positif saya bisa, Bu, ini berupa karbonil. Nah, sayangnya itu adalah tetangganya, karbon tetangganya. Di karbon beta di sini dia positif, bisa diperoleh dari apa? Suatu epoksi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, Bu. Di sini kan positif, Bu. Negatif, positif. Kok bisa saya dapatkan, kalau saya ingin memperoleh karbon betanya positif, kok bisa saya peroleh dari seperti ini? Ya, jadi di sini kan kalau Anda menggunakan pola polarisasi yang umum, bahwasanya karbonil itu positif, tetangganya negatif, tetangganya lagi positif, pasti Anda akan dapatkan di sini positif kan. Namun reaksi umumnya jika Anda menggunakan suatu nukleofil, nukleofilnya kalau besar, maka dia akan lebih suka elektrofil yang di pinggir. Jadi dia kurang bisa mengakses yang di tengah. Kalau nukleofilnya kecil, mungkin bisa dia dengan mudah menyerang yang karbon-karbonil. Tapi bentuk seperti ini akhirnya bisa digunakan sebagai sumber dari sinton positif pada karbon beta dari karbonil. Oke. Sampai sini apakah sudah punya bayangan? Apa ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Ibu. Belum, Ibu. Belum ada, Oke, Bu. kalau gitu nanti bisa dibaca-baca lagi. Kita lanjutkan ke pembentukan ikatan karbon-karbon. Nah, saya lanjutkan di pembentukan ikatan karbon-karbon. Ini masih di awal, masih mengenai istilah ya. Jadi saya kira Anda sudah paham kemarin, mengingatkan kembali TM atau MT itu target molekul, diskoneksi itu prosesnya, ditandai dengan wavy line, garis bergelombang. Kemudian sinton itu fragmen idealnya, ada sinton positif, sinton negatif. Kemudian Anda harus meletakkan tanda panah
diskoneksi atau retrosintesis untuk menunjukkan bahwasannya itu prosesnya memang retrosintesis, bukan sintesis. Kemudian reagen ini adalah sintetik ekivalen dari sinton. Oke, ini contohnya sudah kita bahas sama. Nah, di sini masuk ini dulu. Jadi ini serupa dengan yang tadi mengenai toolkit dari karbon yang elektrofil ini ya. Jadi karbon positif, sinton positif. Jadi ini adalah sumber dari reagen yang bisa digunakan untuk membentuk sinton positif. Di antaranya kalau alkilnya positif, Anda bisa peroleh dari reagen alkil halida. Ini juga sama seperti tadi. Dan ada juga di sini dituliskan AR itu aril, yaitu sama dengan fenil gitu ya. Benzen positif ini. Jadi Anda bisa peroleh ini dari mana? Dari garam benzen diazonium klorida. Ya. Jadi ini salah satu contohnya. Kok bisa seperti ini? Silakan PR-nya dibuka lagi bukunya pembentukan garam benzen diazonium klorida. Saya kira Anda akan semakin paham ini saat Anda nanti melakukan praktikum ke-10 mengenai sintesis Orange 2. Prinsipnya adalah pembentukan garam benzen diazonium klorida nanti di sini. Nah, ini ya, jadi benzen positif tidak diperoleh dari bromobenzen. Ya. Oke, ini toolkit untuk yang sinton positif. Nah, toolkit untuk yang sinton negatif atau sinton donor atau sumber yang elektrofil gitu ya. Karbon nukleofilnya benzen negatif ya aril negatif bisa diperoleh dari benzennya. Memang ya. Kan memang ya benzen kan memang sudah sumber elektron gitu ya. Elektronnya banyak. Jadi sumber nukleofil. Kemudian Anda bisa juga peroleh aril negatif ini dari aril yang diikatkan dengan suatu metal. M ini metal ya. Metal ini logam. Logam yang digunakan apa? Litium, magnesium, dan tembaga. Nah, Anda bisa gunakan itu di sini. Supaya membentuk aril negatif. Kok bisa? Anda tahu logam itu dari golongan elektropositif ya. Jadi dia karena sangat elektropositif, akhirnya dia akan mengimbas tetangganya menjadi yang lebih elektronegatif. Nah, ini aril negatif bisa diperoleh dari aril yang berikatan dengan logam. Serupa dengan aril, untuk alkil dengan karbon negatif, ini kan sebutannya karbanion gitu ya. Kan sulit kita memperoleh dari mana ya biasanya umumnya karbon itu adalah karbokation, karbon positif lah. Kalau saya ingin memperoleh karbon negatif pada alkil, gimana caranya? Anda dekatkan dengan logam. Logam ini elektropositif, dia akan mengimbas tetangganya menjadi elektronegatif. Sehingga karbon di sini akan terpolarisasi menjadi negatif. Karena dia punya tetangga yang sangat elektropositif. Logamnya apa ya, sama aja itu yang umum digunakan. Jadi ini umum ada pada pembentukan reagen organologam. Jadi kalau Anda ingat, kalau Anda bahas reagen organologam, itu kan dia senyawa organik berikatan dengan logam. Nah, logam-logamnya umumnya digunakan seperti ini. Jadi golongan organolitium. Nanti kalau dia mengikat litium, senyawa organiknya. Organomagnesium berikatan dengan magnesium. Nah, untuk senyawaan organomagnesium ini umumnya disebut juga dengan yang kerennya gitu ya, sebutannya adalah reagen Grignard. Ya, jadi kenapa kok Mg dijajarkan dengan Br? Karena Mg valensinya 2, plus 2 kan dia. Jadi dia selain mengikat alkil yang elektronegatif, dia harus mengikat satu lagi yang elektronegatif, yaitu halida. Kalau litium, kalau ini digunakan litium cukup satu aja karena dia positif satu aja.
Jadi cukup mengikat satu karbon negatif. Semuanya serupa. Jadi rata-rata didekatkan dengan suatu logam. Di sini kalau Anda ingin memperoleh karbon dari suatu ester, tapi karbonilnya itu negatif, Anda bisa mendapatkannya berasal dari gugus siano. Jadi ini kan juga sama turunan dari asam karboksilat, Anda bisa peroleh dari gugus siano, gugus nitril gitu ya. Kalau di organik biasanya sebutnya nitril, kalau di anorganik biasanya siano gitu. Nah, ini beberapa toolkit yang bisa Anda gunakan sebagai opsi untuk mendapatkan suatu sinton donor. Nah, apakah saya perlu, Bu, untuk memperoleh karbon negatif? Buat apa? Biasanya kan karbon positif. Nah, ini ada hubungannya dengan penjelasan mengenai pembentukan ikatan karbon-karbon. Jadi, secara ideal, ikatan itu kan terbentuk dari suatu nukleofil dan elektrofil. Jadi reaksi antara nukleofil dan elektrofil akan membentuk suatu ikatan. Sebentar ya, Ibu off sebentar. Anak Ibu mau mulai Zoom. Ibu lupa belum menyiapkan. Bentar. Ibu.
Baik, Ibu lanjutkan. Jadi ini mengenai pembentukan ikatan ya, reaksi pada senyawa organik itu antara nukleofil dan elektrofil. Jadi misalkan gitu ya, kalau kita lihat di sini nukleofilnya C-, elektrofilnya C+. Ya, mudahnya kan seperti itu. Jadi yang muatan positif dan negatif sehingga dia membentuk ikatan. Nah, ini apakah mungkin dalam senyawa organik? Bisa aja. Jadi nanti kemungkinan Anda akan dapatkan saat melakukan retrosintetik itu antara ikatan karbon dan karbon yang dideskoneksi. Jadi Anda melakukan pemutusan ikatan itu dengan terpaksa pada ikatan karbon dan karbon, bukan karbon dengan suatu heteroatom. Nah, kalau karbon dengan karbon yang Anda putuskan, Anda disconnect, nah Anda harus memilih mana karbon yang positif, mana yang karbon yang negatif. Jadi Anda akan tentukan sinton positif dan sinton negatifnya. Jadi salah satu pasti akan bertindak sebagai sinton positif, satunya sinton negatif. Sinton positif disebut juga sebagai sinton akseptor. Jadi dia karbon elektrofil, sedangkan yang sinton negatif disebut juga sinton donor atau karbon nukleofil. Makanya itu Anda perlu mengenal akhirnya jika misalkan Anda dapatkan sinton seperti ini ya, bentuk sintetik ekivalennya atau reagennya itu seperti apa. Nah, toolkit tadi mungkin bisa membantu. Lama-lama nanti Anda akan hafal sendiri karena memang akan digunakan dalam setiap soal-soal. Tapi kalau Anda jarang latihan, nanti ya nggak akan hafal-hafal sampai kapanpun. Sulit dihafalkan. Ya, jadi ini idealnya. Sehingga saat Anda punya sumber karbon positif dan sumber karbon negatif, ini akan dapat membentuk ikatan. Inilah proses yang akan dipelajari di pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Jadi pembentukan ikatan karbon-karbon baru ini merupakan salah satu bentuk dari perpanjangan rantai. Jadi yang semula karbonnya, misalkan di sini semua karbon tanpa dituliskan, semua karbonnya di sini totalnya ada 4, di sini juga 4. Jika direaksikan kemudian membentuk ikatan karbon-karbon baru, maka jumlah karbonnya sekarang menjadi 8. Jadi di sini ada perpanjangan rantai. Ini adalah suatu bentuk sintesis untuk membentuk molekul yang besar. Nah, jadi intinya di pembahasan yang pembentukan ikatan karbon-karbon baru ini ya seperti reaksi biasanya, tapi antara C+ dan C-. Nah, bentuk sinton donornya kalau dia berupa karbon gitu, apa aja itu ada dalam tabel ini, toolkit, bisa Anda pelajari lagi. Saya lanjutkan ke materi yang pembentukan ikatan karbon-karbonnya. Pembentukan ikatan karbon-karbon sendiri bisa dimulai dari satu sumber material yang sama. Jadi misalkan Anda punyanya metil iodida. Metil iodida. Jadi suatu alkil halida. Metil iodida ini dia metilnya merupakan sumber karbon positif. Nah, ini bisa juga metil iodidanya ini nanti selain metilnya berfungsi sebagai sinton akseptor atau sinton positif, dia juga bisa bertindak sebagai sinton negatif. Jadi dia bisa bereaksi dengan dirinya sendiri dengan metil yang serupa atau karbon yang serupa tapi dalam bentuk muatan yang berbeda. Bagaimana caranya? Jadi ini misalkan dari metil iodida ada satu C gitu ya, direaksikan dengan metil sumbernya sama tapi muatannya negatif, nanti dia akan membentuk molekul target yang lebih besar dengan 2 karbon. Jadi ada pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Nah, gimana caranya dari metil iodida kok bisa sinton yang semula positif dijadikan negatif? Reagen yang positif bisa menjadi negatif. Nah, caranya adalah dengan mereaksikan metil iodida dengan logam. Dengan suatu logam. Jika metil iodida direaksikan dengan suatu logam, maka logam ini akan mempolarisasi karbon,
menyebabkan karbon menjadi elektronegatif. Karena logamnya itu elektropositif, jadi dia akan terimbas menjadi negatif. Satu logam lainnya akan berikatan dengan halidanya. Sehingga nanti Anda akan memperoleh suatu bentuk sinton negatif. Padahal semula Anda hanya punya satu sumber sinton positif. Jadi reagen negatifnya Anda sudah punya sekarang, sudah. Nah, tinggal Anda mereaksikan metil iodida dengan metil litium, direaksikan, maka Anda akan dapatkan etana. Nah, ini adalah salah satu alternatif. Nanti jika Anda diminta untuk menyarankan jalur sintetik dari molekul target etana ini, kemudian Anda melakukan tahap pertama analisis retrosintetiknya, Anda disconnect di sini, Anda akan memperoleh satu karbonnya bertindak sebagai sinton positif, satu karbonnya negatif, atau sebaliknya gitu kan. Nah, ternyata ini bisa diperoleh dari metil iodida dan metil logam gitu ya. Misalkan, nah metil logamnya sendiri bisa diperoleh dari metil iodida yang direaksikan dengan logam. Nah itu cara berpikirnya. Proses pembalikan polaritas dari karbon yang semula positif menjadi karbon negatif ini disebut dengan umpolung. Jadi dasar dari pembalikan polaritas ini adalah umpolung, di mana proses perubahan sifat atom karbon dari yang semula sinton akseptor menjadi sinton donor, ataupun sebaliknya dari sinton donor menjadi sinton akseptor, itu bisa juga. Jadi proses perubahan sifat atom karbon ini terjadi karena adanya pembalikan polaritas atau umpolung. Sampai sini punya gambaran? Nggih, Bu. Oke, gampang saya kira. Dasarnya pokoknya Anda mengubah polaritasnya yang semula positif menjadi negatif supaya nanti mereka bisa terjadi reaksi dan membentuk ikatan karbon-karbon baru. Toolkitnya apa bisa dilihat lagi di tabel yang sebelumnya. Nah, selain itu cara pembalikan polaritas itu banyak macamnya ya. Pokoknya intinya dia mengalihkan pusat kereaktifan. Jadi ini misalkan ya, karbonnya itu mengandung atom hetero. Anda ingat apa itu atom hetero? Heteroatom? Apa pengertiannya? Heteroatom. Punya gambaran heteroatom? Pernah dengar sebelumnya? Atom yang tidak dapat dibagi-bagi, Bu. Atom yang tidak dapat dibagi-bagi. Bagaimana maksudnya? Jadi atomnya itu kayak sudah sederhana gitu. Oke, yang lainnya Atom, ya, atom yang bukan hidrogen atau yang bukan karbon. ya, jadi heteroatom maknanya itu adalah atom selain karbon dan hidrogen ya. Jadi dia kalau yang tidak dapat dibagi tadi apa ya? Jadi bukan yang itu ya maknanya. Jadi atom hetero atau heteroatom itu pembahasannya adalah atom selain karbon dan hidrogen. Jadi misalkan apa? Halogen. Jadi Cl, Br, IF, oksigen, nitrogen, es, itu kan umum ada di senyawa organik. Nah, tapi atom-atom tersebut itu punya sebutan khusus, yaitu heteroatom. Jadi selain atom karbon dan hidrogen, karena senyawa organik kan memang rata-rata hidrokarbon, jadi dia mengandung karbon dan hidrogen. Nah, selain itu, atom yang terikat dalam senyawa organik itu disebut dengan atom hetero atau heteroatom. Nah, jika Anda lihat di sini, di struktur ini contoh dari alkil halida. Alkil halida
sumbernya karbonnya adalah karbon positif, kita ingin mengubah menjadi karbon negatif. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa juga, oke yang ini dulu lah. Ini adalah cara yang umum, tadi sudah kita bahas. Kita mereaksikan dengan metal atau logam, sehingga nanti karbon positif akan terimbas oleh logam menjadi karbon negatif. Ya, dapat sudah satu. Kemudian yang ini direaksikan dengan magnesium, membentuk alkil magnesium halida. Nah, magnesium akan mengimbas karbon yang semula positif menjadi negatif. Nah, cara lainnya bagaimana? Kalau di sini tadi ditukar ya atom heteronya dari yang X atau halida menjadi Mg. Nah, yang di sini sama-sama karbon positif diubah menjadi karbon negatif dengan cara mengubah halida didekatkan dengan suatu atom yang heteropositif, elektropositif, yaitu dengan cara reaksi Wittig. Jadi nanti Anda lihat reagen Wittig menggunakan trivinyl fosfor, dia bisa mengimbas karbon yang semula positif menjadi negatif karena fosfornya ini elektropositif. Jadi serupa aja ini ya dengan yang logam. Begitu juga dengan karbonil. Karbonil di sini C-nya ini positif gitu biasanya. Nah, ini kita ubah menjadi negatif dengan cara mereaksikannya dengan ditian ini ya, ditiol. Jadi suatu SH gitu ya. Kita gantikan O dengan S sehingga dia lebih terimbas menjadi elektronegatif. Saya kira prinsipnya ini juga serupa, sama aja. Begitupun untuk yang kedua. Untuk yang kedua ini cuman ada bedanya, tapi tetap kita memfokuskan ke atom heteronya. Misalkan di sini tidak ada atom hetero. Jadi tidak ada heteroatom, semuanya hanya karbon dan hidrogen aja. Nah, kemudian ini alkena. Alkena direaksikan dengan asam perokso, dioksidasi. Oksidatornya pakai asam perokso, tapi dia akan membentuk suatu epoksi. Beda kalau Anda gunakan KMNO4, Anda bisa dapatkan diol atau mengalami hal yang sama dengan ozonolisis. Nah, tapi kalau menggunakan asam perokso, Anda akan mengubah alkena menjadi epoksi. Semoga ini sudah ada ya dalam bagan gugus fungsi Anda. Nah, di sini semula jika karbon di sini adalah negatif, Anda bisa dapatkan menjadi karbon positif dengan cara membentuk epoksi. Salah satu alkil yang diikat akan menjadi karbon positif. Jadi lebih mudah untuk memperoleh pusat kereaktifan baru. Ini dengan cara memasukkan suatu atom hetero. Yang ini kita sudah punya atom hetero O. Tapi masalahnya karbon yang ingin diubah polaritasnya itu bukan yang karbon-karbonil, tapi tetangga dari karbon-karbonil. Kalau karbon-karbonil ini bertindak sebagai suatu elektrofil gitu ya, karbon positif, tetangganya kan kalau pakai polaritas umum itu negatif. Nah, sedangkan kita butuhnya, saya inginnya karbon alfa itu positif, Bu. Gimana caranya? Nah, itu bisa dengan cara mereaksikan dengan halogen gitu ya. Maka dia akan terimbas di sini menjadi karbon positif. Begitu juga dengan alkena yang mengikat suatu elektron withdrawing group, gugus penarik elektron, misalkan dari golongan karbonil, maka Anda bisa memperoleh karbon betanya, itu karbon negatif. Semula kan kalau pakai polaritas umum, kalau ini karbon-karbonil positif kan, positif, negatif, positif. Ya normal seperti itu. Sedangkan Anda butuhnya yang negatif, pakai apa? Anda bisa gunakan tiol. Di sini prosesnya akan Anda dapatkan suatu gugus sulfo di sini yang mengimbas karbon beta menjadi karbon negatif. Saya kira itu, oh ya satu lagi. Cara untuk mengubah polaritas ini untuk umpolung yaitu dengan cara adisi fragmen karbon. Adisi, Anda tahu adisi pemutusan ikatan rangkap gitu ya, dengan cara penambahan suatu atom atau gugus gitu.
Nah, di sini yang semula karbon-karbonilnya positif diubah menjadi karbon negatif, gimana caranya? Anda masukkan nukleofil berupa nitril gitu ya, siano, masuk, ini akan mengimbas karbon negatifnya, karbonil ini menjadi karbon negatif, karena bertetangga dengan suatu siano. Kemudian ini juga sama. Di sini suatu karbonil diubah juga karbonil, ini pusat kereaktifannya dipindahkan di sini karbon negatif. Jadi ada positif, negatif, positif harusnya. Nah, ini yang karbon betanya itu negatif. Nah, bisa dengan suatu stilida di sini bisa Anda dapatkan ya. Suatu karbon negatif. Nah, ini sumber dari sinton donornya. Di sini juga sama, karbon positif. Anda ingin dapatkan yang betanya positif, tapi lebih disukai untuk masuk. Nah, gimana caranya? Perpanjangan rantai bisa dilakukan juga di sini dengan cara menjadikannya senyawa karbonil nanti ya alfa beta tak jenuh di sini. Jadi ini kereaktifan dialihkan ke atom karbon lain yang dua ini. Yang ini mengubah polaritas biasa ini, umpolung biasa. Ini menggeser kereaktifan, pusat kereaktifan dari karbonil menjadi karbon beta yang negatif dan juga positif. Baik, sampai sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Untuk bab pembentukan ikatan karbon-karbon baru. Tidak ada? Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Oke, saya tambahkan satu lagi materi ya. Masih belum berat, tapi ini sudah terpisah dari pengenalan kita mengenai retrosintesis. Jadi saya harap Anda paham maksud dari retrosintesis, yaitu berpikir reaksi kebalikan dari reaksi sintesis. Jadi Anda simbol-simbolnya apa yang digunakan, kemudian istilah-istilah yang digunakan, saya harap paham. Kemudian nanti jika masih belum jelas, bisa lihat ini ya, rekamannya jika memang ingin dipelajari lagi. Biasanya Ibu upload lagi ini hasil kuliah kita supaya Anda jika masih ada yang bingung bisa dicek lagi. Mungkin ada yang sempat out juga, nanti bisa tetap bisa dapat informasinya. Dan biasanya memang karena ini langsung gitu ya, mungkin Ibu ada salah informasi, Anda bisa cross check, bisa ditanyakan, jadi Ibu bisa ralat daripada Anda dapat informasi yang salah. Baik, kita lanjutkan ini untuk bab yang harusnya kita bahas hari ini, yaitu diskoneksi satu gugus CX. Seperti yang saya sebutkan, tadi itu sudah bahas tentang retrosintesisnya, paling dekat yang kita bahas adalah mengenai sintonnya ya. Jadi sinton itu hasil dari diskoneksi. Nah, hasil diskoneksinya harus ada di titik mana? Ikatan mana yang harus saya putuskan? Dasarnya adalah pada reaksi gugus fungsinya. Kalau Anda putuskan di situ, nanti untuk menyatukan ada nggak reaksi yang representatif yang bisa mewakili dari pembentukan ikatan sinton positif dan sinton negatif itu. Kalau nggak ada, jangan diputuskan di situ. Jadi semua harus ada dasarnya. Nah, saat Anda memutuskan kemudian ada dasarnya, bisa ini kalau sinton positifnya ini dan sinton negatifnya ini. Nah, tapi saya masih bingung memperoleh sinton negatif dan sinton positif ini. Anda bisa gunakan toolkit yang tadi. Tapi semakin lama saya kira Anda akan semakin paham dan akan semakin mudah tanpa melihat tabel toolkit Anda bisa menghasilkan suatu sintetik ekivalen reagen gitu ya. Nah, dalam retrosintesis ini
metode pendekatannya yang kita gunakan adalah diskoneksi. Jadi dengan terpaksa saat Anda mengerjakan soal-soal retrosintesis, itu Anda harus melakukan diskoneksi. Ya, selain melakukan IGF gitu ya. Jadi Anda harus melakukan pemutusan ikatan supaya molekul yang besar itu menjadi molekul yang kecil-kecil sehingga Anda dapatkan material awal. Nah, pendekatan diskoneksi ini ada beberapa pola. Jadi ini adalah suatu pola sebenarnya. Pola ini bisa diikuti jika, jadi ada syaratnya, jika untuk senyawa A, B, C. Nah, selain itu, Anda nggak bisa gunakan metode diskoneksi ini. Jadi nanti ada diskoneksi 1 gugus CX, 2 gugus CX. Di 2 gugus CX saja, nanti posisinya ada 11, 12, 13. Nah, Anda harus ikuti itu. Jadi ada persyaratannya. Seperti saat Anda membahas PSO, penentuan struktur organik. Nah, Anda sudah tempuh belum? Belum ya? PSO. Belum, Ibu. Belum ya? Ya, belum. Oke, nanti ada itu. Jadi semua pola ini bisa digunakan jika senyawanya itu apa? Dari golongan apa? Jadi ada ininya, ada keywordnya. Nah, diskoneksi 1 gugus CX. Anda lihat ada CX. Maknanya apa CX? CX di sini adalah bentuk karbon yang mengikat X. X-nya ini apa? Kalau X semula itu Anda bayangkan sebagai halida gitu ya, mesti halogen aja selama ini. Ternyata juga enggak, tadi juga ada contohnya X-nya itu OR misalkan ya. Nah, ternyata X ini adalah heteroatom. Jadi perlu Anda tekankan mulai sekarang ya, pembahasan diskoneksi 1 gugus CX, 2 gugus CX, itu X-nya adalah heteroatom. Jadi belum tentu halogen, bisa juga O, N, S, atau yang lainnya. Ya. Nah, untuk pola diskoneksi 1 gugus CX ini berlaku untuk 2 jenis senyawa. Jadi senyawa turunan dari RX dan senyawa turunan dari RCOX. RX ini berarti karbonnya mengikat heteroatom. Di sini karbonnya mengikat karbon karbonil yang mengikat suatu heteroatom nanti di sini. Heteroatomnya ini juga kadang nggak dijelaskan ya. Jadi dia bisa berupa ester, tapi yang diikat oleh R, oleh C alkilnya itu adalah karbon karbonil. Nah, ada 2 polanya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, untuk senyawa turunan RX, jadi bisa meliputi X-nya ini ya. Dia nanti bentuk alkohol, kalau alkohol berarti dia mengikat O di sini ya, ada H. Kemudian ether, ROR. Alkil halida bisa. Kemudian sulfida, RSH misalkan. Nah, di sini pola ini berlaku untuk senyawaan turunan ini dari alkohol, ether, alkil halida, dan sulfida. Jadi jika Anda melakukan diskoneksi di sini antara karbon dan heteroatom, diskoneksi, Anda akan dapatkan hasil retrosintesisnya berupa X- dan R+. X-nya setara dengan HX gitu ya. Anda tulis XH ya nggak masalah ya. Pokoknya X-nya ini adalah sinton negatif kalau diputuskan di sini. X- dan H. Kemudian jadi reagennya HX. Kemudian R-nya ini sinton positif. R+. Yang mana dia setara atau reagennya sintetik ekuivalennya yang umum digunakan adalah RBR, alkil bromida, ya karena bromida ini gugus pergi yang baik gitu ya, atau suatu tosilat. Jadi di sini tosilat ataupun suatu mesilat. Nah, apa itu ROTS dan ROMS? Tosilat ini adalah toluen parasulfonas. Nanti Anda bisa lihat ini strukturnya. Kemudian yang
mesilat ini metansulfonat. Nah, ini ada gambarnya di sini. Nah, ini RX jika di di retrosintetik dia akan berasal dari HX plus R plus yang asalnya dari ini. Nah, tosilat itu seperti apa? Anda bisa lihat ini adalah bentuk toluen posisi para sulfonat. Ya, jadi ada gugus toluen dan sulfonat. Untuk yang mesilat ini dia gugusnya metil ya, metan sulfonat. Atau Anda bisa gunakan alkil bromida. Nah, di sini tinggal gitu aja. Jadi pola yang satu gugus CX ini hanya diskoneksinya pada satu titik antara alkil dan X-nya. Jadi nggak ada ikatan lain. Kalau Anda punya bentuk seperti ini, alkil yang berikatan dengan suatu X, nah itu Anda bisa disconnect, dapatkan ini. Jadi mudah. Saya kira ini Anda sering gunakan seperti ini. Ini pola yang pertama. Sebenarnya sebelum membahas diskoneksi satu gugus CX itu, yang paling mudah adalah kita bahas diskoneksi pada senyawa aromatik. Cuman kemarin itu ditampilkan di sebelah mana ya, saya lupa. Pertemuannya ada di belakang malah kalau nggak salah ya, karena disesuaikan dengan ini praktikum ada yang muncul di praktikum 10. Cuman kalau Anda ingat pada saat reaksi senyawa aromatik itu benzen reaksi utamanya kan ada 5. Jadi 5 reaksi utama pada benzen yaitu sulfonasi, halogenasi, alkilasi Friedel-Crafts, asilasi Friedel-Crafts, dan nitrasi gitu kan. Dari 5 reaksi itu kita bisa langsung memasukkan gugus fungsi atau atom langsung ke ini cincin benzennya. Selain itu, kalau Anda gunakan reagen lainnya, reagen itu akan bereaksi dengan rantai samping gitu kan. Nah, sekarang misalkan kita punya suatu alkil benzen gitu ya. Alkil benzen. Anda bisa kasih nama ini mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi heptana dengan posisi 4 ada metil dan fenil. Nah, di sini bagaimana cara mensintesis ini? Jadi pertama, jadi seperti yang saya sebutkan, jika Anda diminta untuk menyarankan jalur sintesis dari suatu molekul target, Anda mulai tahap yang pertama adalah tahap analisis. Tahap analisis ini maksudnya adalah tahap analisis retrosintetik atau analisis diskoneksi. Nah, ini pekerjaan pertama. Nah, Anda lakukan diskoneksi. Di mana Anda melakukan diskoneksi? Ingat, benzen itu adalah pekerjaan senyawa aromatik itu adalah teknik diskoneksinya itu paling mudah. Jadi Anda bisa disconnect di rantai antara benzen dan rantai samping atau pada rantai sampingnya sendiri. Tapi Anda tidak akan mungkin melakukan retrosintetik itu diskoneksinya itu di dalam cincin benzen. Pasti itu ya. Jadi itu suatu kunci sendiri. Nah, sekarang Anda punya alkil benzen di mana bisa disconnect di sini, Bu. Saya bisa disconnect di sini. Akhirnya Anda dapatkan sinton apa? Kalau Anda disconnect di sini, ini tanda panah retrosintetik. Kemudian kalau disconnect-nya di sini, wavy line-nya, Anda akan dapatkan sinton positif dan sinton negatifnya yang mana? Benzennya sinton positif apa negatif? Alkilnya sinton positif apa negatif? Kalau dilakukan diskoneksi di sini. Halo? Di mana? Kalau diskoneksi dilakukan di sini, di titik ini, di ikatan ini,
Anda akan menghasilkan sinton positifnya berupa apa, sinton negatifnya berupa apa? Sinton negatifnya berupa benzen. Benzen ini nanti sinton negatif. Nggih, Aril negatif berarti gitu ya. nggih. Kemudian sinton positifnya Alkilnya ini ya, ya. alkilnya. Nah, di sini kan tidak saya tuliskan. Seharusnya memang dituliskan ya. Jadi tahapannya saat Anda diskoneksi, Anda akan dapatkan sinton gitu kan awalnya. Anda tuliskan sinton negatifnya yang mana, positifnya yang mana. Oh, benzen sinton negatif, Bu. Negatif. Kasih negatif. Alkilnya positif, Bu, di karbon ini. Tulis positif. Kemudian baru Anda kasih tanda sama dengan 3 itu, yaitu sintetik ekivalennya, reagennya itu berupa benzen yang ini. Yang ini alkil halida. Ya, jadi kalau nanti memang sudah advance gitu kayak gini nih, nggak apa-apa. Cuman saat Anda mengerjakan nanti untuk latihan, sebaiknya sinton tuh ditulis. Supaya apa? Supaya Anda nggak keliru menentukan reagen. Tidak keliru menentukan sintetik ekivalen. Nanti misalkan yang ini Anda sebut sinton negatif. Pasti Anda akan mencari yang harusnya bisa menghasilkan karbon di sini negatif. Dipasangkan sama apa ya? Oh, logam gitu. Nah, kalau tidak Anda tuliskan, nanti Anda bisa keliru, Anda tuliskan yang seperti ini, padahal harapannya karbonnya negatif misalkan. Jadi sebaiknya nanti setelah melakukan suatu diskoneksi, Anda tulis sinton dulu, baru sinton itu sama dengan reagennya apa. Oke. Setelah Anda melakukan diskoneksi, Anda akan dapatkan bentuk reagennya itu adalah benzen dan alkil halida. Nah, alkil halida ini jika misalkan ya soalnya di awal, sarankan jalur sintetik dari molekul target 1 yang berasal dari material awal yang mengandung alkohol misalkan. Nah, kalau Anda sudah dapatkan seperti ini, saya kok nggak dapatkan alkohol ya, tapi berupa alkil halida. Oh iya, ding. Alkil halida bisa di IGF. Jadi dia bisa berasal dari suatu alkohol. Ya, pakai reaksi substitusi gitu ya. Oh, bisa. Nah, jadi Anda bisa lakukan lebih lanjut IGF. Jika tidak, ya bisa aja gini aja ya. Nah, kemudian ini adalah tahapan pertama, yaitu analisis diskoneksi atau analisis retrosintetik. Tahap yang kedua adalah jalur sintesisnya. Ini yang diminta. Tapi sebelum ke sini, Anda harus ngerjakan ini. Bu, saya akan tuliskan, Bu. Kan yang diminta jalur sintesis. Saya tuliskan jalur sintesisnya aja ya. Nggak bisa. Jadi pekerjaan Anda harus dimulai dari analisis retrosintesis. Kalau Anda Anda langsung mengerjakan sintesis, bisa timbul pertanyaan kan, dari mana ini? Saya ada, Bu, di coret-coretan. Nah, coret-coretannya kan tidak dilampirkan. Jadi saya nggak tahu asalnya dari mana. Anda mengerjakan sendiri atau memang dari temannya atau ya saya sudah canggih, Bu. Ya nggak masalah sebenarnya itu ya. Jadi untuk menumbuhkan sikap ilmiah kita, biasakan Anda menampilkan tahap analisis dan juga tahap sintesis. Jangan tahap sintesisnya saja. Jadi kalau Pak Nyoman biasanya minta ya 2 ini juga. Jadi kalau Anda di sini aja, bisa aja salah walaupun ini benar. Karena sumbernya dari mana. Kalau itu di orat-oratan, udah tempel aja di sini. Atau kerjakan langsung di sini. Ya, jadi 2 tahapan ini, pada saat di tahap sintesis, apa yang harus dituliskan? Tuliskan kebalikan dari retrosintesis. Jadi dari material awal, saya harapkan material awalnya kan ini, Bu. Benzen dan alkohol ini. Nah, sekarang gimana cara mereaksikannya? Tapi benzen bukan dengan alkohol, Bu. Nggak bisa ini benzen saya reaksikan dengan alkohol. Nggak bisa saya langsung memasukkan masukkan atom atau gugus ini alkil ke dalam benzen kalau dia berupa alkohol. Nggak bisa, nggak ada reaksinya. Cuman ada 5 reaksi utama tadi. Oh, berarti ini kan memang untuk IGF ini. Berarti Anda reaksikan dulu alkohol diubah menjadi alkil halida pakai reaksi substitusi dengan HCl pekat gitu ya.
Karena memang OH bukan gugus pergi yang baik di sini. Nah, di sini Anda reaksikan nomor 3 ini. Biasanya nggak ditulis nomor 3 gitu ya. Anda gambarkan reagennya lebih baik. Cuma di buku-buku biasanya untuk space gitu ya, buku-buku sintesis itu langsung menggunakan nomor. Jadi Anda seharusnya paham 3 ini maksudnya yang alkohol ini direaksikan dengan hasil alpukat akan membentuk alkil halida. Dari alkil halida ini baru kita bisa mereaksikan dengan benzen. Tapi alkil nggak bisa masuk kalau cuma ada 2 ini. Butuh reagen Friedel-Crafts. Kenapa? Ya, alkil halidanya walaupun karbonnya di sini positif, dia kurang terpolarisasi. Tapi kalau ada AlCl3, reagen Friedel-Crafts-nya, AlCl3 akan mempolarisasi Cl menjadi lebih negatif, sehingga yang di sini semakin positif, mudah diserang oleh benzen. Jadi ini satu paket ya. Kalau Anda menghafalkan reaksi nitrasi benzen, reagennya ya HNO3 dan H2SO4. Nggak bisa Anda gunakan HNO3 aja, karena HNO3 terdisosiasi menjadi H+ dan NO3 min. Nggak bisa Anda masukkan NO3 min ke dalam benzen, sama-sama negatif. Padahal Anda mau masukkan NO2. NO2 dari mana asalnya? NO2+. NO2+ diperoleh dari HNO3 plus H2SO4. Jadi nggak bisa. Semuanya satu paket. Makanya disebut alkilasi Friedel-Crafts, asilasi Friedel-Crafts. Halogenasi juga sama, ada reagennya yaitu FeX3 gitu kan. Silakan dipelajari lagi kalau sudah lupa. Nah, setelah direaksikan Anda akan dapatkan molekul target. Nah, menurut hasil eksperimen ternyata ini 70%. Ini adalah cara untuk menuliskan jawaban mengenai saran jalur sintesis. Dimulai dari analisis diskoneksi, kemudian dilanjutkan dengan jalur sintesis. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada, Ibu. Silakan. Saya kurang paham yang kenapa mengerjakannya itu sampai yang gugus alkohol, Ibu. Kenapa tidak berhenti di alkilnya saja? Alkil halida maksudnya? Oke. Ya, jadi tadi kan Anda bisa berhenti di sini kalau memang tidak diminta. Nah, makanya kalau umpamanya diminta di awal, sarankan jalur sintesis untuk molekul target 1 yang berasal dari reagen awal yang mengandung alkohol misalkan. Nah, berarti Anda harus mendapatkan suatu alkohol. Kalau masih seperti ini, kan belum menjawab. Anda nggak bisa menyarankan dari sini, mau Anda diminta dari alkohol kok. Ya, nah ini makanya melakukan IGF. Dan juga bentuk alkil halida seperti ini kurang umum. Jadi ini memang harus pengetahuan umum ya. Nomor 2 ini lebih mudah didapatkan dari nomor 3. Ya, tapi kalau itu nggak bisa dipakai patokan ya. Nanti kalau saya kasih soal seperti itu, bagaimana Anda tahu gitu ya bahwasanya alkil halida bentuk ini lebih umum dalam bentuk alkoholnya. Nah, ini hanya makanya saya kasih catatan di sini. Ini misalkan soalnya Anda diminta memulai dari reagen awal material awal yang berupa alkohol. Jadi ada catatannya. Kalau nggak ada catatannya, bisa aja Anda cuma berhenti di sini. Oke, Mbak Cindy? Oh, Ibu, tergantung pertanyaannya dulu. Tergantung pertanyaannya berarti. Iya, Ya, terima kasih, Bu. iya, sama-sama. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjutkan? Belum, Bu. Belum. Oke, ntar.
Jika ada pertanyaan yang lainnya, silakan. Saya sebentar ini off. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Contoh berikutnya, jadi umumnya yang kita pakai soal latihan itu, kalau nggak ada karbonilnya, itu juga ada benzennya. Jadi reaksi-reaksi pada gugus fungsi itu memang harus Anda pahami benar, harus hafal gitu ya. Nah, contohnya ini adalah molekul target 4 yang merupakan senyawa parfum wallflower gitu ya. Ini Anda diminta untuk menyarankan jalur sintesis dari molekul target 4. Nah, gimana cara diskoneksinya? Seperti yang saya sebutkan tadi, jika Anda ketemu senyawa aromatik gitu ya, jangan lakukan diskoneksi pada cincin benzen. Lakukan diskoneksi antara cincin benzen dan rantai samping atau diskoneksi pada rantai sampingnya. Ya. Nah, kalau kita lihat strukturnya ini, jadi awalnya sebelum kita melakukan diskoneksi, kita harus tahu, kita harus identifikasi jenis gugus fungsinya apa, pusat kereaktifannya di mana. Nah, di sini kelihatan, oh di sini ada ether, COC, ROR gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau melakukan diskoneksi, Bu. Gimana caranya? Anda ingat tadi kita membahasnya ini dalam bab diskoneksi satu gugus CX. Satu gugus CX maksudnya C yang berikatan dengan X. X-nya heteroatom. Ini Anda lihat di sini ada suatu heteroatom yaitu O. O-nya diikat oleh C dari metil dan C dari benzen. Nah, gimana sekarang cara diskoneksinya? Kalau diskoneksi satu gugus CX, itu ya antara C dan X-nya. Nah, sekarang Anda lihat C dan X ada di sini. C dan X. Ini juga C dan X. Berarti ada dua sisi, Bu, yang harus saya disconnect. Ya, ada dua kemungkinan berarti. Jadi pada diskoneksi satu gugus CX, kalau dia berupa ether, berarti karena X-nya dipegang oleh dua karbon, maka ada dua sisi diskoneksi yang mungkin terjadi. Jadi yang pertama Anda bisa diskonek di sini. Alternatif kedua, jadi ini, senyawa ini juga bisa didiskoneksi di sini. Nah, itu harus pakai pertimbangan. Mana yang perlu saya pilih? Diskoneksi di sini atau di dalam rantai sampingnya? Di ikatan antara benzen dan rantai samping ataukah di dalam rantai sampingnya sendiri. Nah, jika Anda memutuskan pertimbangan yang pertama, jika Anda memutuskan ikatan antara benzen dan heteroatom, maka Anda akan dapatkan sinton apa? Nah, itu harus Anda kerjakan. Oh, sinton negatif di sini pasti, Bu. Di sini positif. Mungkin nggak Anda dapatkan OCH3+. Oh, enggak deh, Bu. Biasanya OCH3 ini main. Nah, kalau ini main berarti ini plus. Iya, mungkin nggak? Oh, mungkin Bu, katanya ada alternatif toolkit tadi, karbon positif dari aril itu bisa dibentuk dengan cara pembentukan garam benzen diazonium. Jika itu memang bisa, Anda bisa pakai cara itu.
Jadi itu harus dimulai dari mana? Anda harus punya anilin dulu, yang kemudian ditambah NaNO2, HCl, 4-5 derajat Celcius, baru Anda dapatkan garam benzen diazonium, baru itu Anda tambahkan bentuk alkoholnya ini. Itu bisa. Jadi jalur itu bisa. Bisa, ada dasarnya. Anda bisa kerjakan itu. Jadi yang dituliskan di dalam PowerPoint ini belum tentu itu satu-satunya jalan. Anda bisa coba juga. Saya sebutkan kalau contohnya ini, Anda bisa dapatkan melalui jalur yang benzen diazonium klorida tadi. Tapi memang alternatifnya jadi lebih panjang. Nah, Anda bisa di sini jika melakukan diskoneksi pada rantai samping, Anda akan dapatkan bentuk sinton O-nya negatif, CH3-nya positif. Yang akan Anda bisa peroleh dari bentuk CH3Y, jadi heteroatom lain yang dia merupakan gugus pergi yang baik. Jadi bisa dari bromo, Br gitu ya, metil bromida nanti. Yang di sini min ini setara dengan reagen yang umum diikatkan dengan H saja ya. Jadi kembali pada rumus yang tadi, saya lihatkan ini, rumus yang tadi, Rx, jika X-nya ini dari golongan alkohol eter alkilharida sulfida, jadi tadi barusan contohnya adalah eter, jadi ROCH3, jika Anda putuskan di ROCH3, diputuskan di sini, Anda akan memperoleh CH3-nya positif, O-nya negatif, gitu kan. O-nya negatif setara dengan yang tinggal didekatkan dengan H. Makanya Anda di sini memperoleh bentuk fenolnya. Setara dengan fenol. Harusnya di sini dituliskan juga. Habis ada sinton, ini kan langsung dibentuk reagennya ya, sintonnya CH3+ setara dengan CH3Br misalkan. Nah, yang di sini setara dengan fenolnya, bentuknya. Ini, metilfenol. Nah, kemudian baru setelah Anda lakukan analisis diskoneksi, Anda lanjutkan dengan jalur sintesis, maka direaksikan material awalnya dengan reagennya. Anda bisa gunakan sumbernya CH3Y ini dari dimetil sulfat. Ini juga bisa, ini umum digunakan. Ini dijadikan contoh senyawa parfum wallflower karena dalam aplikasinya di industri mereka menggunakan reagen ini. Parametilfenol direaksikan dengan dimetil sulfat. Dengan keberadaan basah, Anda akan menghasilkan molekul target 4. 85% kelimpahan. Jadi ini salah satu contoh untuk menentukan jalur sintetik untuk senyawaan dengan metode diskoneksi 1 gugus JX. Jadi mudah kan ya? Tinggal Anda putuskan ikatan antara C dan X. Cuman kalau X-nya itu bentuknya seperti ether ini, akan ada dua kemungkinan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, itu dua-duanya harus Anda kerjakan. Kemungkinan pertama, alternatif 1, jika yang diputuskan di sini bentuknya seperti ini. Yang diputuskan kedua, oh ada juga dasarnya, bisa juga di sini Anda kerjakan. Baru Anda pilih mana yang representatif, lebih representatif untuk disarankan jalur sintesisnya. Mungkin Anda beruntung jika dari dua alternatif itu, salah satunya ternyata nggak bisa, nggak mungkin dilakukan, yang mungkin sebelah sini. Jadi itu mungkin lebih enak ya, jadi Anda nggak perlu nyoba dua-duanya. Oke, ini contoh dari analisis diskoneksi pada 1 gugus JX. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jangan lupa untuk presensi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Contoh selanjutnya serupa juga dengan yang sebelumnya, yang parfum wallflower. Ini contohnya masih ether. Jadi Anda bisa pilih, karena sudah dilihat ada satu heteroatom, Anda bisa diskoneksi CX-nya di mana, kiri atau kanan. Nah, ini dua alternatif ini ditampilkan. Ada yang
sebelah kanan disebut A, yang kiri B. Kemungkinannya bagaimana? Anda akan dapatkan sinton positifnya yang mana, sinton negatifnya yang mana. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang diputuskan dari jalur A, Anda akan dapatkan di sini O negatif, di sini karbon positif setara dengan alkil halidanya. Sedangkan yang bawah, jika diskoneksi yang B, Anda akan dapatkan O negatif sebelah sini setara dengan alkohol. Nah, sini benzil halida ya. Kemudian mana yang perlu dipilih, A dan B? Nah, sekarang pertimbangkan ini reaksinya untuk mereaksikan, Anda mereaksikan suatu alkohol dan alkil halida, dua-duanya seperti itu. Nah, tapi manakah yang paling mungkin? Jika Anda perhatikan di sini proses yang terjadi saat Anda memiliki suatu alkil halida seperti ini, bisa mengalami, jika alkil halidanya seperti ini ya, dia bisa mengalami selain proses reaksi substitusi, nanti dia juga bisa mengalami proses eliminasi. Nah, tapi jika bentuk alkil halidanya seperti ini, terjadi eliminasi sulit. Anda nggak bisa peroleh hidrogen beta yang lepas dalam suatu fenil. Jadi akan mencegah adanya produk lain selain reaksi substitusi. Kalau di sini reaksinya bisa substitusi dan eliminasi. Jadi bisa bentuk ini dan juga bisa bentuk suatu ikatan rangkap, produk dengan ikatan rangkap. Sedangkan jika Anda pakai alternatif yang kedua dengan sumber alkil halida seperti ini, akan mencegah untuk terjadinya eliminasi. Jadi dua ini dipertimbangkan atas dasar memang sudah ada reaksinya dalam reaksi gugus fungsi yang alkil halida. Nah, jadi kita pilih yang B gitu ya. Nah, yang B ini tinggal kita reaksikan alkohol dengan basa, maka dia akan membentuk omin gitu ya. Omin, kemudian akan ada suatu alkil halida, maka dia nukleofil akan menyerang elektrofil di sini, terjadi reaksi substitusi gitu ya, sehingga membentuk molekul target 5. Jadi sesuai harapannya di sini akan didapatkan sebanyak 85%. Hal ini akan berbeda jika Anda mulai dari bentuk alkil halida yang seperti ini dan alkoholnya benzil alkohol seperti ini. Oke, ini salah satu contoh bahwasanya diskoneksi yang Anda pilih itu memang perlu pertimbangan tertentu. Jadi tidak asal diskonek sana sini, kemudian saya lebih suka yang A aja dah saya kerjakan. Nah, kalau ada alternatif yang lain, Anda harus pertimbangkan mana yang lebih mungkin terjadi. Jadi tidak disebutkan A ini salah, enggak. Tapi dalam prosesnya di sini bisa terjadi eliminasi juga. Nah, yang akan menyebabkan rendemen Anda akan turun. Beda halnya dengan saat Anda menggunakan jalur retrosintetik yang B. Makanya saat sintesis Anda sarankan yang pakai yang B. Oke, sampai sini apakah berat? Paham? Kalau contoh sih biasanya paham ya, gampang gitu ya. Namanya aja contoh. Kalau sudah contoh sulit, nanti Anda bisa stres ini. Dapat soal. Oke, lanjut. 8.30. Masih di sini, Anda? Masih, Bu. Masih, Bu. Pusing? Lumayan, Ibu. Lumayan pusing, Bu. Saya lebih suka ada di kelas ini. Jadi saya pasti akan benar-benar lihat raut muka Anda yang belum jelas itu, yang nggak berani ngomong tuh kelihatan dari raut mukanya, pasti akan saya jelaskan berulang-ulang.
Cuman karena ini lewat online ya seperti ini. Ya semoga nanti Anda jika mengulang ini ya, mengulang videonya Anda bisa lebih paham ya. Ya karena kita dituntut waktu juga. Coba Ibu lanjutkan. Ya pokoknya intinya ada dua ya. Anda setiap menyarankan jalur sintetik itu ada dua tahapan yang harus Anda kerjakan. Yang pertama tahap analisis diskoneksi, dilanjutkan dengan tahapan jalur sintesisnya. Sama dengan yang sebelumnya, jika Anda dapati suatu molekul target, bagaimana Anda menentukan retrosintetiknya, Anda kenali dulu, identifikasi dulu, di situ ada gugus apa aja. Atomnya yang heteroatom ada apa aja? Oh, ada Cl, Bu. Oke, kemudian di tengah ada S. Nah, mana yang harus kita putuskan? Kalau Anda mulai dari pinggir, ya Anda bisa sih memutuskan di sini kan memang bisa memasukkan atom halogen langsung ke dalam benzen dengan cara halogenasi kan. Ditambah FeCl3 gitu. Bisa, tapi kan tidak menyederhanakan masalah. Anda masih punya molekul yang lebih besar. Ternyata di tengah memang ada heteroatom yang bisa kita utek-utek gitu ya. Pakai pola diskoneksi 1 gugus CX. X-nya apa? S di sini kita pakai. CX. Nah, antara C dan S di sini X-nya. Nah, kita diskoneksi. Kita akan dapatkan kalau diskoneksi di sini bagaimana, diskoneksi di sini bagaimana. Nah, saya gambarkan di sini, diskoneksinya di sini. Karena apa? Kalau diskoneksi di sini, Anda akan dapatkan bensinnya harusnya kan min, Bu. S-nya plus. Mungkin nggak? Wah, nggak mungkin, Bu. Sama kayak, oh ini satu golongan. Dia min dong. Kalau ini min, ini plus. Iya, kan bisa, Bu. Bisa. Jadi silakan tetap kerjakan. Ini bensin plus. Berasal dari mana? Garam bensin di azonium klorida. Nah, itu bisa berasal dari mana lagi? Silakan pecah lagi. Jadi, mengapa saya tekankan Anda harus paham cara memperoleh benzen positif, aril positif. Jadi, reaksi pembentukan garam bensin di azonium klorida itu ada juga di praktikum, makanya sedari sekarang lebih baik Anda pahami. Nanti akan Anda gunakan di praktikum terakhir. Nggak ada ininya, nggak ada ruginya Anda mempelajari itu. Nah, tapi tidak saya tampilkan di sini, Anda bisa gunakan. Ini kelihatan lebih mudah. Jika Anda mendiskonek yang sebelah sini, Anda akan menghasilkan S- dan C+. Nah, kalau gini kan lebih mudah, Bu. Saya dapatkan C+ tinggal dalam bentuk halidanya. Oke. Nah, Anda akan dapatkan dua molekul yang lebih kecil. Nah, kemudian reaksinya berarti untuk sintesis tinggal tambahkan ini. Wah, enak ya, Bu ya, gampang ya. Gampang mau contoh. Ya. Dan di contohnya ini tidak diminta Anda harus berasal dari apa. Hanya lakukan ini aja, sarankan jalur sintesis. Ini kan sudah selesai. Iya, karena ini contoh. Nanti kalau sudah soal, mungkin Anda diminta sarankan jalur sintesis dari molekul target 6 yang berasal dari material awal benzen. Nah, kalau berasal dari material awal benzen, ini belum selesai, Mbak, Mas. Jadi, ini kan masih turunan benzen. Harus dari benzennya. Wah, ini harus disconnect sampai benzen. Iya, silakan bisa Anda coba untuk latihan aja di rumah. Ini hanya ingin menekankan bahwasanya untuk pola diskoneksi 1 gugus CX, tinggal diskoneksi di ikatan CX-nya. Tergantung X-nya apa, heteroatom apa. Ya. Kemudian cara menjawabnya dua tahapan ini. Oke, itu ya. Itu untuk 1 gugus CX, jam berapa ini? 8.33, 7 menit lagi. Saya coba kejar di senyawa turunan RCOX. Jadi tadi sudah Anda pelajari ya. Yang pertama, senyawa turunan RX. Kan? RX ini tinggal disconnect antara C dan X-nya. Cuman kalau dia dalam bentuk ether, ada dua letak JX gitu kan. Nah, sekarang selanjutnya ada juga yang termasuk pola diskoneksi 1 gugus CX, tapi untuk senyawa turunan RCOX.
Nah, di sini heteroatomnya tidak dipegang oleh alkil, tapi dia berikatan dengan karbon-karbonil. Jadi bentuknya seperti ini. X sebagai heteroatom terikat pada suatu karbonil, bukan C-alkil. Kalau yang pertama tadi RCX aja kan. Jadi langsung C-nya yang dari alkil itu mengikat heteroatom. Nah, gimana polanya kalau Anda mendapati turunan RCOX? Kalau Anda mendapati senyawa turunan RCOX, yang Anda disconnect adalah antara karbon-karbonil dengan X. Jadi satu titik, karena X-nya diikat oleh karbonil, nah pasti Anda disconnect-nya di sebelah sini. Enggak di sini, Bu. Udah ada aturannya. Untuk pola diskoneksi satu gugus CX yang turunan RCOX, heteroatomnya berikatan dengan karbonil, ya di sini. Jangan di sini. Ya, jadi kalau setelah Anda disconnect di sini, menghasilkan apa? Sinton positifnya yang karbonil, X-nya yang sinton negatif. Sinton negatif X ini bisa diperoleh dari HX-nya. HX, ya, gampang. Yang ini positif, dia bisa diikatkan dengan suatu atom Y. Y itu apa, Bu? Nggak ada, Bu, di unsur. Iya, nggak ada. Karena Y ini bisa diwakili dengan bentuk klorida asam, anhidrida, ester, amida. Nah, kalau dilihat semakin ke atas, ini semakin reaktif golongan klorida asam, golongan asil halida. Jadi bisa digunakan sebagai pengganti RCOY. Ya. Jadi jika Anda dapati suatu senyawa turunan RCOX, itu bisa diperoleh dari apa? Bisa diperoleh dari RCOY dari golongan ini dan HX. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan molekul target 7. Molekul target 7, Anda identifikasi dulu. Di sini ada gugus fungsi apa aja. Oh, saya kelihatan di sini ada karbonil, Bu. Karbonil yang mengikat OR. Nah, berarti ini apa? Gugus apa ini? Gugus apa namanya? Gugus fungsi apa ini? Bentuk molekul target 7. Jangan sepatah-sepatah. Bu, ada keton, Bu, di sini. Ada sebut keton. Di sini ada ether, Bu. Ya, nggak bisa dong. Ini kan sudah berdekatan. Anda sebut apa ini? Gugus apa? Gugus apa? 3 menit lagi. Halo, semakin berkurang ini mahasiswanya di sini. Sudah ini? Sudah pergi semua di sini? Belum, belum. Apa, Ali? Masih ada, Bu. Ini mewakili gugus fungsi apa, Mbak? Tidak tahu Anda ini. Bentuk apa ini? R, mamanya ini jadikan R kan, fenil. R, C, O, O, R aksen. Apa? R, C, O, O, R aksen? Ester, Bu. Ester. Ayo dong, anak kimia. Ya, tahu di sini ada COO. Kalau dia pegang H, pasti asam karboksilat nanti. Kalau dia pegang R, ester. Jangan keliru dengan ether ya. Ester. Nah, sesuai dengan pola diskoneksi yang tadi, RCOX. Ini RCO, ini kan X, heteroatom. RCOX, di mana pola diskoneksinya? Diskoneksi di mana? Antara C karbonil dan X-nya. Potong di sini. Jadi jangan salah, potongnya bukan di sini. Ya. Semoga kelihatan kursornya. Dan juga bukan di sini. Tapi antara C karbonil dan O. Dengan X. X-nya di sini O. Nah, kemudian Anda setelah lakukan diskoneksi bisa tulis di sini di atas tanda panah
diskoneksinya. Ikatan yang Anda putuskan adalah CO. Untuk lebih jelasnya, ikatan ester yang Anda diskonek. Ikatan ester didiskoneksi, Anda akan peroleh karbonil positif, O negatif. O negatif tadi X minnya setara dengan yang diikatan dengan H gitu ya, HX gitu. Kemudian ini setara dengan golongan apa tadi? Asil halida, anhidrida gitu kan ya. Yang lebih reaktif adalah golongan klorida asam atau asil halida. Jadi ini sudah Anda dapatkan ini. Ini kemudian Anda reaksikan asil halida dengan alkoholnya, bensil alkohol, Anda akan peroleh piridin. Ini adalah pelarutnya ya, bisa digunakan di situ. Oke, hingga Anda dapatkan molekul target 7. Nah, ini kan lebih mudah daripada pengerjaan yang tadi, yang RCX gitu ya, RX. Jadi C dan X-nya, kalau X-nya itu berupa ether, Anda akan ada dua sisi letak diskoneksi yang harus Anda tentukan yang mana yang lebih memungkinkan. Nah, kalau RCOX kan hanya satu sisi, karena antara karbonil dan X-nya aja. Hingga Anda pasti akan memperoleh jalur yang lebih mudah cari di sini. Oke, contoh lainnya bisa Anda lihat di slide ya. Di situ masih ada dua. Misalkan ini untuk propanil. Anda lihat dari gugus fungsinya di sini. Ada apa aja, di mana bisa Anda putuskan. Karena kebetulan kita bahas analisis diskoneksi 1 gugus CX, kita fokusnya di sini berarti. Antara karbonil dan X-nya. X-nya apa? N. Nah, oke, Anda bisa pelajari dulu. Mungkin nanti bisa di awal perkuliahan minggu depan saya saya tambahkan. Bentar. Oh ya, maaf. Minggu depan jadwal UTS ya. Kita UTS dulu ya. Jadi UTS-nya tentang apa? UTS-nya tentang IGF saja. Bukan masuk ke diskoneksi. Jadi tentang IGF. Interkonversi gugus fungsi. Yang mana itu? Ya reaksi-reaksi gugus fungsi kemarin. Serupa dengan yang Anda bahas waktu diskusi. Nanti kita tentang itu aja. Jadi sekaligus mematangkan pengetahuan Anda mengenai reaksi gugus fungsi. Seharusnya ujiannya ini closed book. Jadi karena saya tidak dapat mengontrol Anda saat melakukan ujian, diharapkan kejujurannya semua. Jadi bagan, buku, kemudian googling itu sebaiknya tidak boleh. Bukan sebaiknya, tidak diizinkan gitu ya. Ya, jadi tergantung kejujuran Anda. Silakan nanti ujiannya, karena ujiannya online gitu ya. Jadi saya tidak bisa memperhatikan. Minggu depan itu UTS kita. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau tanya tentang UTS-nya itu sistemnya pilihan ganda atau esai ya? Nah, itu. Saya pinginnya esai ya. Cuman ini saya masih belajar juga gimana cara mengkombinasi esai dengan multiple choice gitu ya. Dan mengkoreksinya juga saya agak ini ya, Ibu lelah ya matanya di depan laptop terus ya, karena memang interaksi di depan laptop, bimbingan di depan laptop, kuliah di depan laptop. Mata ini agak lelah, nanti kalau masih koreksi di depan laptop karena filenya soalnya IC gitu ya, kan file semua, itu masih jadi pemikiran. Jadi Anda persiapkan diri aja dah. Nanti bisa berupa essay, bisa berupa multiple choice atau kombinasi keduanya. Tapi walaupun essay untuk pengerjaan reaksi, saya kira saya nggak akan menuntut Anda menggunakan ChemScat untuk menggambarkan. Mungkin tetap Anda, kalau memang melakukan reaksi ya, bisa dengan tulisan. Kalau enggak nanti ya gampang lah nanti. Saya nggak akan menyulitkan Anda juga. Yang juga akan bikin saya sulit tentunya. Oke? Ada lagi yang lain? Sudah, Bu. Udah, oke. Selamat belajar. Semoga minggu depan Anda semua sudah siap. Ya, saya akhiri sekian. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.